Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita awali pertemuan kuliah pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mudah-mudahan saudara-saudara sehat semua, dan pada kesempatan kali ini kita juga diberikan ilmu pengetahuan, dibukakan wawasan dalam rangka tentu saja merealisasikan upaya kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang dikotomi ilmu pengetahuan, gitu ya. Bagaimana respon Islam terhadap dikotomi. Di samping tentu saja juga kita akan bahas sedikit tentang sejarah kenapa munculnya dikotomi ilmu pengetahuan itu. Yang ingin saya di pertemuan yang lalu juga pernah disampaikan betapa bahwa ajaran Islam itu menghormati ilmu pengetahuan, ya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, gitu. Bahkan bukti bahwa Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan, menekankan untuk mencari ilmu pengetahuan, gitu ya. Surat atau wahyu yang pertama yang sampai kepada Nabi, kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Alaq, ya, ayat 1 ayat 5, yang langsung menyatakan Iqra, bacalah. Perintah bacalah adalah perintah untuk mencari ilmu pengetahuan, gitu. Itu sebagai pengulangan setback dari apa yang saya sampaikan di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, ya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa prinsip yang juga harus kita ketahui terkait ilmu pengetahuan ini. Pertama, bahwa ilmu pengetahuan itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Buktinya dapat kita baca di surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan akan banyak bertanya kepadamu anir ruh, terkait dengan ruh, gitu ya. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah sesungguhnya persoalan ruh itu adalah persoalan Rabbi, yaitu Tuhanku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah SAW, kalau seandainya ada orang yang bertanya tentang ruh, maka jawab saja bahwa ruh itu adalah persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menariknya di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
tidaklah aku berikan ilmu pengetahuan itu illa kecuali qalila, hanya sedikit saja. Jadi Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, kepada person, pada setiap manusia itu hanya sedikit saja dari ilmu yang Allah miliki tentu saja. Sekali lagi, ayat ini menegaskan tentang bahwa hakikatnya ilmu itu adalah milik Allah, dan yang sampai kepada kita itu qalila, hanya sedikit saja. Lalu untuk apa ilmu itu diberikan kepada kita semua? Ilmu itu diberikan kepada kita semua adalah sebagai bekal, gitu ya, di kehidupan dalam kedudukannya sebagai khalifah. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu selain sebagai hamba Allah yang punya tugas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Juga tugas yang lainnya adalah sebagai khalifah. Tugas khalifah itu adalah memakmurkan kehidupan dunia, memakmurkan bumi ini. Nah, untuk memakmurkan bumi ini, bekalnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Ini kita bisa ambil dari surat Al-Baqarah ayat 30, ayat 31. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang maksudnya untuk menciptakan, menjadikan manusia sebagai khalifah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, maka di ayat ke 31-nya Allah kemudian berfirman, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nah, bekal agar Nabi Adam itu mampu menjadi khalifah itu adalah dengan diberikannya ilmu kepada Adam. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah kemudian menyampaikan, mengajarkan kepada Adam al-asma'a, seluruh nama-nama, kullaha. Jadi sekali lagi, ilmu adalah milik Allah hakikatnya. Allah memberikan ilmu kepada kita itu hanya sedikit saja, dan yang sedikit itu harus menjadi bekal untuk menjalankan tugas manusia sebagai khalifah. Nah, saudara-saudara, karena begitu pentingnya ilmu pengetahuan, maka orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi, yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Sehingga karenanya para ulama itu memandang orang yang sedang menuntut ilmu itu bisa digolongkan sebagai mujahid fi sabilillah. Ya, jadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jihad bukan hanya sekedar takbir Allahu Akbar gitu ya. Apalagi meledakkan bom dan lain-lain gitu. Anda menuntut ilmu dalam pandangan para ulama itu juga adalah termasuk kepada mujahid fi sabilillah. Nah, Rasulullah SAW sendiri kemudian berfirman, al ulama warasatul anbiya, gitu ya. Para ulama, siapa sih ulama itu? Yang dimaksud ulama itu adalah orang yang berilmu, gitu ya. Bukan dalam arti hanya orang-orang yang berilmu dalam tanda petik ilmu agama saja, gitu ya.
rektor kita, Prof. Yatno, itu profesor, doktor, gitu ya. Itu ulama, gitu ya. Kemudian kepala prodi kita, misalkan ya, itu kan berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Mereka juga ulama, gitu ya. Insinyur, dokter, kemudian juga profesionalis lainnya, gitu. Itu adalah para ulama, gitu ya. Yang tentu saja penguasaannya berbeda-beda. Ada yang menguasai ilmu kedokteran, ada yang menguasai ilmu pendidikan, tetapi sekali lagi mereka dapat digolongkan sebagai ulama. Nah, para ulama itu kata Rasulullah SAW adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, gitu ya. Ini untuk menunjukkan tentang tingginya, gitu ya, penghargaan Allah atau ajaran Islam terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, saudara-saudara, kita ketahui seperti yang saya sampaikan sebelumnya, umat Islam itu pernah mencapai kejayaannya, gitu ya, dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan filsafat, terutama mulai abad ke-6 atau ke-7, ya, abad ke-7 sampai abad ke-13. Ya, di sana bermunculan para saintis, para filsuf seperti sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, Al-Khawarizm, gitu ya, Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain, gitu ya. Nah, muncul ada dikotomi, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan dikotomi? Dikotomi itu adalah secara teoritis pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah, gitu ya. Jadi awalnya satu, kemudian dipisah. Proses pemisahan ini disebutnya dikotomi. Bahkan ya terpisah kemudian sampai tidak nyambung lagi, gitu ya. Nah, itu artinya dikotomi. Jadi dalam ilmu pengetahuan juga ada upaya dikotomi, ya. Terutama ada yang disebut dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, ada yang disebut dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama, gitu ya. Sehingga dalam dunia pendidikan juga begitu, gitu ya. Di kita kan ada istilah sekolah dasar, ada sekolah diniyah, gitu ya, ada SMP, ada sanawiyah, ada SMA, ada aliyah, gitu ya, dan lain-lain. Itu juga adalah efek, gitu ya, dari dikotomi ilmu pengetahuan yang kemudian mengefek juga kepada sistem pendidikan yang berlaku. Nah, saudara-saudara, kenapa atau